terang ya. Biar ya. Ini dia nih kalau terlalu terang sekali semakin gitu. Boleh Pak. Anakin. Kepala. Ini boleh. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi, ya. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mana pagi yang indah ini, oleh kasih setia Tuhan, kembali kita boleh diizinkan Tuhan mengalami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Setelah sepanjang malam kita boleh beristirahat, pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh pagi ini kita mau datang kepada Tuhan untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, datang untuk menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin juga pagi ini saudara mungkin bertanya, kok tempatnya beda, ya tidak seperti tempat biasanya. Ya, jadi saya informasikan sedikit bahwa pagi ini saya berada di Kota Poso, ya, dalam rangka kunjungan kepada keluarga setelah sekian lama, ya hampir 7 bulan saya ada di tempat penggembalaan. Jadi baru kali ini bisa berkunjung kepada keluarga. Jadi sekalian untuk ya menengok keluarga, melepas rindu, juga sekalian membagi berkat rohani kepada mereka semua. Ya, puji Tuhan. Dan ya sebagai seorang gembala, ya saya tetap menjalankan tugas, ya belajar untuk tetap bisa melakukan pelayanan, ya apa yang bisa saya lakukan ya, lewat saluran internet ini, ya saya gunakan untuk bisa melayani sidang jemaat lewat ibadah doa pagi, ya itu yang bisa saya lakukan selama tidak bisa bersama-sama dengan sidang jemaat. Jadi doa pagi yang kita lakukan setiap hari Selasa,
Kamis dan Sabtu itu tetap ya bisa dilakukan sekalipun jauh dari sidang jemaat ya lewat saluran internet ini. Ya puji Tuhan. Sebabnya biarlah pagi ini kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Ya walaupun pagi ini kita menyanyi tanpa musik ya, tapi jangan sampai mengurangi kesungguhan kita ya, biar kita tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk selalu datang kepada Tuhan. Ya mari kita akan mulaikan dengan kita pujikan kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua keberadaan kami pagi ini Tuhan, kami masih boleh bernafas. Engkau masih memberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Semua hanyalah karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan melebihi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebabnya pagi ini ya Tuhan, kami mau datang untuk tersungkur Tuhan di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan, menaikkan doa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami bisa naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh. Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan. Satu waktu
daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebabnya urapi kehidupan kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu Tuhan di dalam menerangkan, menyampaikan firman-Mu pagi ini. Tuhan, Engkau kiranya Tuhan, haleluya, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, haleluya. Mohon hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan kami, mengubahkan, membaharui kehidupan kami semakin hari, semakin mempersiapkan kami untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua, umat-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Baik umat-Mu Tuhan, haleluya, yang ada di Tambu sana Tuhan, haleluya, yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet Tuhan, baik di Facebook juga di YouTube Tuhan, haleluya. Bahkan dimanapun umat-Mu Tuhan berada saat ini, yang di Tambu dan dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, sanggup untuk menjangkau kehidupan kami semua Tuhan, menguasai kehidupan kami, bahkan Tuhan mencengkram kehidupan kami semua. Pagi ini sungguh-sungguh kami Tuhan mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sampai menghasilkan buah-buah yang banyak, bahkan buah yang tetap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kiranya firman dan Roh Kudus-Mu adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami pagi ini, untuk memulihkan kehidupan kami semua, mengangkat kehidupan kami semua. Apapun yang kami alami, kemerosotan dalam hidup kami, baik itu dosa-dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan Tuhan, semua yang menimpa kami, Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sampai satu waktu nanti Tuhan, kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk berjumpa, berbahagia bersama Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami tahu iblis sudah senang melihat kami Tuhan, haleluya. Berbagai macam cara pekerjaan kelicikannya dia berusaha untuk Tuhan menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mencuri benih firman ditaburkan saat kami menyembah Engkau, dia menggoda, merintahkan kami lewat roh-roh ngantuk Tuhan, roh najis Tuhan, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membaca dan merenungkan firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari biar kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pagi ini. Pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni dari kitab Kejadian ya. Hingga hari-hari ini kita berada membaca di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur pasal 119. Kita sudah berada ya membaca di dalam kitab Mazmur pasal 119 ya. Ini merupakan ya, pasal dengan ayat yang terpanjang dalam Alkitab ya. Judulnya adalah kebahagiaan di dalam Taurat Tuhan. Bahagia hidup di dalam Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah, kita sudah membaca ya, kita bagi dengan beberapa kali pembacaan ya, dari ayat 1 hingga terakhir kita membaca sampai ayat 110. Nah, untuk pagi ini kita akan lanjutkan dari ayat 111 sampai 140 ya, saya akan membacakannya. Mari saudaraku sekalian biar menyimak dengan baik ya, mengikuti pembacaan ini.
Mazmur 119 ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sangah kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Ya, puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi ini. Ya, masih dalam pasal yang sama, yang perikopnya tadi saya sudah sampaikan. Judulnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Jadi itulah ya yang menjadi suatu kenyataan. Ya, faktanya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, maka kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya. Kebahagiaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Kalau sungguh-sungguh kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, hidup di dalam firman Tuhan yang sepenuhnya. Nah, tentu ya kita sudah tahu, ya saya sudah sering kali menyampaikan kepada sidang jemaat ya, bahwa ada dua bentuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, agar kita benar-benar merasakan kebahagiaan itu, maka kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang sepenuhnya.
Nah, ada dua bentuk pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, Efesus 1 ayatnya yang ke-13, Amsal 25 ayat 25. Itu adalah Injil keselamatan atau firman penginjilan, kabar baik. Nah, ini adalah firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ya, untuk mati dari kayu salib, menyelamatkan orang-orang yang berdosa, ya, orang berdosa supaya selamat. Nah, sesudah itu, sesudah selamat, ya, kita membutuhkan bentuk firman Tuhan yang kedua, yaitu ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, Matius 25 ayatnya yang ke-6. Ya, itulah Injil kemuliaan. Jadi dari Injil keselamatan harus meningkat kepada Injil kemuliaan, atau sama dengan kabar mempelai. Kabar baik meningkat kepada kabar mempelai, yaitu firman yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai, ya, mempelai pria surga yang akan datang di awan-awan yang permai. Nah, ini yang harus benar-benar kita ya miliki dalam hidup kita, supaya benar-benar Mazmur 119 ini kita alami kebahagiaan hidup menurut firman Tuhan. Jadi bukan setengah-tengah saja kita terima, bukan hanya firman penginjilan, tetapi harus meningkat kepada firman pengajaran. Jadi supaya kebahagiaan itu, sekali lagi, kebahagiaan itu kita bisa alami, maka dua bentuk pemberitaan firman ini harus kita miliki. Artinya kita percaya dan kita taati, kita lakukan. Baik ya firman penginjilan, ya, kita merespon keselamatan dari Tuhan lewat kita percaya, bertobat, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Nah, sesudah itu kita selamat. Ya, Filipi pasalnya yang kedua mengatakan kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, dengan apa kita kerjakan ini? Dengan kabar mempelai, dengan firman pengajaran. Penyucian, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Firman pengajaran itu bagaikan pedang yang tajam yang menyucikan kita. Ya, menyucikan sama dengan kita didewasakan. Semakin kita suci, semakin kita dewasa, menjadi dewasa. Sampai satu waktu, ya, kalau kesucian kita mencapai kesempurnaan, maka kita bisa mencapai kedewasaan penuh. Ya, sehingga orang yang dewasa, ya, ini adalah kehidupan yang berhak untuk ya menikah, ya, jadi mempelai Tuhan. Ya, jadi kehidupan yang bisa mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Wahyu pasal 19 ayatnya ke-9. Berbahagialah mereka yang diundang pada pesta kawin anak domba. Perkataan ini benar, ya, perkataan dari Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati ketika kita bisa ya berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Oh, haleluya. Masuk pesta nikah anak domba itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan. Sungguh betapa kita bahagianya saat itu. Makanya hari-hari ini mari seperti pemazmur, ya. Kalau kita baca dari ayat 1, ya. Kita yang sudah mengikuti pembacaan ini dari ayat 1, ya. Dan sekarang kita berada pada pasal 111 sampai 140. Kita membaca bagaimana kerinduan pemazmur ini. Ya. Dia begitu merindukan akan ya, kebenaran firman Tuhan itu, ya, untuk menjadi bagian dalam hidupnya. Ya. Pada ayat 127 dia mengatakan, itu sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Oh, jadi ya berapa kali dia mengatakan dalam pasal 119 ini betapa dia merindukan firman. Firman Tuhan menjadi kesukaanku, firman Tuhan menjadi kegemaranku. Ya. Bahkan dia mengatakan di sini, dia merindukan semuanya itu. Dia mencintai firman Tuhan lebih daripada emas tua. Ya. Artinya lebih dari segalanya. Ya, haleluya. Bagaimana dia merindukan, ya, merindukan firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, biarlah semoga kehidupan kita juga hari-hari demikian. Kita selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk apa? Untuk disingkapkan selalu. Pada ayat 130. Ya, 130.
bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, ya, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah ini, ya, biar menjadi kerinduan kita hari ini. Firman Tuhan semakin disingkapkan, dibukakan rahasianya, ya, supaya semakin memberikan terang bagi kita. Pada ayat 115 ini, pasal 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi semakin firman ini dibukakan, disingkapkan, maka akan semakin menerangi jalan kita. Ya. Haleluya. Terutama firman pengajaran ini. Ya, firman pengajaran ini adalah firman yang, ya, diungkap, bukakan Tuhan. Tuhan percayakan, ya, kepada kehidupan yang sungguh-sungguh. Ya, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, memberi hidupnya. Ya, haleluya. Menjadi pekerja-pekerja yang akan menuai ladang Tuhan. Ya, ingat bahwa Tuhan mengatakan ladang telah menguning hari-hari. Ya, ladang telah menguning tapi pekerja sedikit. Ya, padahal kalau kita perhatikan orang-orang yang melayani Tuhan, ya, sudah menjadi seorang hamba Tuhan, ya, haleluya. Begitu banyak orang yang melayani Tuhan, ya, bahkan sudah menjadi seorang, ya pendeta lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, banyak orang yang menjadi pelayan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan katakan Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang kedua, ya, Tuhan banyak tapi pekerja sedikit. Nah, itu artinya, ya, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kesucian, itulah yang sedikit. Ya, kehidupan yang, ya, mengalami pekerjaan firman, ketajaman firman tadi, firman pengajaran, kabar mempelai. Itu sedikit kehidupan yang mengalami pekerjaan firman, kehidupannya disucikan. Ya, haleluya. Makanya mari, ya, Tuhan membutuhkan kita untuk menuai ladang Tuhan hari. Makanya siapkanlah dirimu hari-hari ini, ya, sidang jemaat, bahkan dimanapun saudara berada, ya, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh semakin menyiapkan hidup kita. Ya, saya sudah sampaikan dalam firman penggembalaan, ya, bahwa ladang menguning itu ada dua artinya ladang menguning. Ya, ladang menguning pertama artinya, ya, itu menunjuk kelimpahan firman. Firman pengajaran yang disingkapkan, yang dibukakan rahasianya, begitu melimpah hari ini. Jadi semakin firman dibukakan tadi, ya, pemazmur katakan biar firman-Mu tersingkap, itu memberi terang. Jadi firman yang dibukakan rahasianya itu semakin menerangi hidup kita. Itu merupakan kelimpahan terang, terang yang maksimal. Nah, jadi ladang telah menguning itu artinya yang pertama adalah firman yang dibukakan rahasianya semakin melimpah. Firman yang semakin menerangi dunia ini. Matius 25 ayat 6. Ya, kabar mempelai disuarakan di tengah malam. Waktu tengah malam terdengar seorang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ya, jadi, ya, tengah malam itu menunjuk suasana gelap. Ya, keadaan dunia yang semakin gelap dengan dosa. Dibutuhkan terang. Itulah firman pengajaran memberi terang. Firman yang menyucikan kita. Ya, supaya kita lepas daripada dosa-dosa, daripada kegelapan dunia ini. Nah, mari kita manfaatkan selagi masa kelimpahan firman. Sekarang ladang menguning ini menunjuk firman yang melimpah. Firman pengajaran dibukakan, ya, semakin melimpah untuk memberi terang dalam hidup kita. Ya, mari gunakan, ya, haleluya, waktu ini sebaik-baiknya. Seperti Yusuf yang menimbun gandum di masa kelimpahan gandum. Dia kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya sampai dikatakan tidak terbilang banyaknya. Orang berhenti menghitungnya saking banyaknya gandum yang dikumpulkan di masa kelimpahan. Mengapa dia kumpulkan begitu banyak? Sebab ada 7 tahun kelaparan setelah kelimpahan 7 tahun itu. Nah, ingat baik-baik, ya, Tuhan sudah menubuatkan dalam Amos pasal 8 ayat 11, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan jasmani, minuman jasmani, tetapi kelaparan akan mendengarkan firman Allah. Satu waktu firman ini, terutama firman pengajaran ini, kabar mempelai ini akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Dan disitulah terjadi kelaparan yang dahsyat. Kelaparan yang dahsyat akan firman Tuhan. Ya. Makanya hari-hari ini mari
kelimpahan firman, kita gunakan sebaik-baik. Kumpulkan firman, ladang menguning. Ya, firman yang melimpah kita kumpulkan sebanyak-banyak untuk menghadapi masa kelaparan nanti. Ya, sehingga kehidupan kita yang memiliki firman, kita akan dipakai Tuhan seperti Yusuf. Yusuf dipakai Tuhan untuk, ya, haleluya, menolong orang-orang yang mengalami kelaparan. Ya, di masa 7 tahun kelaparan yang dahsyat di tanah Mesir pada waktu itu. Ya, bahkan saudara-saudaranya datang membeli gandum sampai mereka bisa tinggal di Mesir. Mereka kembali menyatu setelah 12 suku ini tercerai. Ya, Yusuf terlebih dahulu datang ke Mesir. Nah, itu adalah rencana Tuhan supaya Yusuf diutus ke Mesir supaya mereka bisa memelihara juga saudara-saudaranya sampai mereka bisa mengalami satu kesatuan. Ya, haleluya. Nah, ini menunjuk, ya, menggambarkan bagi kita, menubuatkan bagi kita, ya, kehidupan kita mau diutus, mau dipakai Tuhan seperti Yusuf. Ya, kita diutus di dunia ini. Mesir itu gambaran dunia. Kita diutus di dunia ini. Ya, haleluya. Di masa kelimpahan firman, kehidupan yang sungguh-sungguh, ya, mengumpulkan firman, hidup dalam firman pengajaran, hidup dalam penyucian. Kita mau diutus, kita mau dipakai Tuhan, ya, untuk menolong kehidupan-kehidupan yang membutuhkan akan firman. Makanya ladang yang menguning kedua artinya setelah kelimpahan firman, ladang yang menguning arti kedua adalah kehidupan atau jiwa-jiwa yang merindukan akan firman. Mereka yang merindukan, ya, akan firman Tuhan, merindukan lawatan Tuhan. Jadi kalau kita punya firman, firman yang melimpah, ya, kita bisa menolong kehidupan yang lain, jiwa-jiwa yang membutuhkan hari ini. Banyak jiwa-jiwa, ladang menguning ini menuju jiwa-jiwa yang banyak membutuhkan. Mereka lapar akan firman. Makanya tugas kita untuk membagi firman Tuhan. Ya, tugas kita untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari, firman pengajaran harus kita sampaikan hari-hari. Apapun, ya, situasi kondisi yang ada, baik atau tidak baik waktunya, kita sampaikan. Itu tugas kita. Kita diutus untuk, ya, menolong kehidupan yang lain, ya, yang membutuhkan firman. Makanya mari sungguh-sungguhlah, ya, kumpulkan firman, hiduplah dalam penyucian, ya, hiduplah dalam terang, sehingga orang yang dalam kegelapan bisa, ya, diterangi hidupnya. Orang yang lapar akan firman, mereka bisa dipuaskan dengan kehidupan kita yang memiliki firman yang melimpah di hari ini. Ya, sehingga benar-benar, ya, hidup kita, ya, kita akan mengalami yang namanya, ya, kebahagiaan seperti pemazmur sini mengatakan. Oh, betapa dia mengalami satu kebahagiaan. Ayat 117, sokonglah aku, ya, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Haleluya. Kita akan selalu mengalami satu kebahagiaan daripada Tuhan. Saya katakan tadi, kebahagiaan surga, kebahagiaan yang tidak bisa tidak bisa, ya, dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita memiliki firman yang melimpah, kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan. Ya, kebahagiaan itu, ya, itu sama dengan kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Ya, sehingga kalau hati kita damai, tenang. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua mengatakan, orang yang tenang dia bisa kuasai dirinya dan dia bisa berdoa sampai bisa menyembah Tuhan. Nah, ini kuncinya. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam penyucian, dalam firman pengajaran ini, kita bisa tenang. Nah, sekalipun dunia hari ini bergejolak, berbagai macam hal yang terjadi, ya, menimpa dunia ini. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita merasakan kebahagiaan, ketenangan. Kita bisa tenang selalu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, kita selalu merasakan ketenangan, kedamaian, sehingga kita bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan ingat, penyembahan inilah yang bisa menyatukan kita nanti. Penyembahan yang bisa mempertemukan kita dengan Sang Raja mempelai yang akan datang di awan-awan yang permai. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, firman pengajaran, kita mengalami penyucian, semakin kita disucikan, semakin kita juga akan bergairah untuk menyembah Tuhan.
Sebab ketenangan itu ada dalam hidup kita, sehingga kita akan semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Sampai satu waktu, ya, penyembahan yang sempurna itu adalah daging tidak bersuara. Sampai benar-benar satu waktu daging tidak bersuara, tidak menguasai hidup kita. Ya, haleluya. Sehingga kehidupan kita bisa berjumpa dengan Dia. Petrus mengatakan di atas gunung-gunung penyembahan, oh Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Ya, betapa bahagianya kalau kita bisa menyembah Tuhan. Menyembah dalam tanda perobekan daging, dalam tanda penyucian. Oh, bahagia sekali. Kita merasakan ketenangan, kebahagiaan. Sampai nanti kebahagiaan yang sesungguhnya di awan-awan yang baru. Ketika kita bisa berjumpa dengan Dia, masuk pesta nikah domba. Oh, kita akan mulai kebahagiaan yang sejati. Ya, puji Tuhan. Mari hari-hari ini kesempatan yang ada, masa kelimpahan firman, gunakanlah hidup kita yang singkat di muka bumi. Gunakanlah hidupmu hari-hari ini, ya, seperti Yusuf yang menimbun gandum sebanyak-banyaknya. Ya, haleluya. Kita semakin hidup dalam terang firman, disucikan. Ya, haleluya. Sehingga kita akan diutus, kita dipakai Tuhan. Menuailah dengan Tuhan. Jiwa-jiwa banyak membutuhkan kita. Ya, biar kita juga menolong kehidupan mereka. Kita bawa mereka ke dalam, ya, terang firman. Ya, haleluya. Semuanya akan menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan ingat baik-baik ayat 124, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu selama-lamanya akan tetap menyertai kita. Jangan takut. Allah kita Allah yang penuh kasih dan Allah yang setia. Kalau kita sungguh-sungguh setia, Dia lebih setia lagi bagi kita. Artinya jangan takut. Ya, memang Lukas 10 mengatakan, Lukas 10 ayat 3, kamu diutus seperti domba di tengah serigala. Itulah pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini. Memang bagaikan kita seperti domba menghadapi serigala. Ya, saya sudah sering katakan bahwa sekuat-kuat apapun domba, lebih kuat lagi serigala. Itulah keadaan kita. Seperti domba yang tidak berdaya di tengah-tengah pengutusan, hidup di dalam firman pengajaran, dalam penyucian, kita tidak berdaya, tidak mampu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, hidup dalam kesucian, selalu mengalami ketenangan, bisa menyembah Tuhan, maka yakinlah kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita. Jangan takut. Ya, Tuhan yang utus kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, memelihara, melindungi, membela kehidupan kita. Ya, haleluya. Jangan takut, Tuhan katakan. Ya, beritakanlah firman, ajarkanlah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan takut, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, ya, itu untuk selama-lamanya menyertai kita. Seperti Daud katakan, kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan bela. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan yang sungguh-sungguh hidup, ya, di dalam firman. Diutus, dipakai Tuhan. Seperti Yusuf, kita akan seperti Yusuf, diangkat Tuhan. Apa saja kerinduan kita hari-hari ini, Tuhan pasti buat semuanya itu berhasil dalam hidup kita, ya, sampai kita bisa mempersatukan tubuh Kristus yang sempurna seperti Yusuf mempersatukan Israel. Kita juga disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna sampai kita, ya, bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya, akan berbahagia selamanya di awan-awan yang permai. Semuanya, mari pagi ini biarlah dengan satu gairah, ya, haleluya, firman Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, kita mengalami penyucian, ya, kita bisa datang sungguh-sungguh untuk tersungkur menyembah Tuhan. Hati tenang, hati damai, membuat kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang untuk tersungkur menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau,
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yesus Allahku, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesusku,
Yesusku, Yesusku, Yesus, Yesus. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku, Yesus, Yesus, Haleluya, 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 Haleluya. Yesus Allahku, Yesus Tuhanku, Yesus, kami menyembah, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Allahku, Yesusku, Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Allahku, Yesus Tuhan.
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan. Amin Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh sambil kita mengangkat tangan kita. Walau 1000 serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ragu sedikit pun. Jangan kau ragu, jangan ragukan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, engkau mengalami penyucian dalam firman Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan akan menyertai kehidupan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Walau 1000 rebah di sisi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita, haleluya, Tuhan akan selalu membela kehidupan kita. Kasih setia Tuhan menjamin, melindungi kita, memelihara kita semua. Haleluya, jangan ragu sedikit pun. Haleluya, mari lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabb Esa, ya Rabb Esa, ya Rabb Esa. Yesus, 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 Yesus. Haleluya,
Haleluya. 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 Kami tidak akan ragu sedikit pun, Tuhan. Kami tidak akan ragukan, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami percaya dan selalu berseru kepada Engkau. Hanya mengangkat dua tangan kami kepadamu. Sungguh kami hanya seperti domba-domba di tengah serigala. Kami lemah, kami tidak berdaya. Tuhan, pegang tangan kami, Tuhan. Percaya saat tangan kami diulurkan, tangan-Mu juga diulurkan bagi kami. Engkau memegang tangan yang lemah ini, Tuhan. Pegang kami, Tuhan. Kasih setia-Mu selalu menyertai kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Haleluya. Kau yang berserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Secara khusus domba-domba-Mu, Tuhan, yang Kau percayakan untuk hamba gembalakan, Tuhan, yang untuk sementara waktu hamba tidak bisa bersama-sama dengan mereka saat ini, Tuhan. Umat-Mu yang ada di Tambu semua, Tuhan tolong, Tuhan. Kiranya pagi hari ini mereka semua boleh mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Mulai dari Papa Donald sekeluarga, Tuhan, Nenek Aldi sekeluarga, Tuhan. Haleluya. Nenek Donald sekeluarga, Mama Anse sekeluarga, Tuhan. Haleluya. Papa Indra sekeluarga, Tuhan tolong semua domba-domba-Mu semua, Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai domba-domba-Mu semua. Engkau selalu menaungi mereka dengan naungan sayap-Mu. Engkau selalu menjaga mereka semua seperti Engkau menjaga biji mata-Mu, Tuhan. Apapun yang mereka alami hari ini, mungkin ada masalah, ada pergumulan, mereka hadapi beban berat, Tuhan, kelemahan, tubuh sakit, penyakit, Tuhan tolong semua. Engkau domba gembala agung, tidak akan membiarkan domba-domba yang lemah, Tuhan. Haleluya. Engkau selalu memperhatikan domba-domba-Mu, Tuhan. Haleluya. Engkau selalu peduli dengan mereka. Sebagai masyarakat mereka dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang menggendong mereka semua. Engkau yang menjamin semua, Tuhan. Hidup mereka, hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kami tidak akan pernah ragukan kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya. Bukti kasih setia bagi kami, Engkau sampai mati di kayu salib, Tuhan. Itulah bukti kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Engkaulah gembala yang baik. Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi domba-domba-Mu, Tuhan. Serahkan nyawa-Mu Engkau berikan. Apalagi yang kami butuhkan hari-hari semua, Tuhan. Apa dalam hidup kami, pergumulan beban berat kami semua, pasti Engkau bisa menolong kami. Engkau pasti memberikan, oh Tuhan, jawaban, menolong. Haleluya. Memulihkan kami semua tepat pada waktunya, Tuhan. Terima kasih. Dan dimanapun saat pagi ini umat-Mu berada, yang mengikuti ibadah doa bersama kami, Tuhan, saat ini. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, hamba juga berdoa kepada umat-Mu, Tuhan. Yang Tuhan, haleluya, pagi ini mungkin mereka ada mengalami masalah dalam hidup mereka, ada pergumulan, ada beban berat, mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Hamba berdoa kepada-Mu, berseru kepada-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan kasih setia-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu yang besar itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, jamah Tuhan pulihkan semua. Apapun yang dialami umat-Mu saat pagi hari ini, Tuhan, kasih setia-Mu itu menjamin semua bagi kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan, pemulihan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima, kami selalu percaya, kami tidak meragukan sedikit pun kasih setia-Mu, Tuhan. Kami percaya hidup kami, Tuhan, oh dalam tangan kasih setia-Mu, Tuhan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba serahkan sekali lagi seluruh domba-domba-Mu, umat-Mu semua, Tuhan. Siapapun kami pagi ini yang mengikuti ibadah bersama kami, Tuhan, tolong Tuhan jamah semua dengan kasih setia-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu yang abadi, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya terus penyertaan Tuhan di tengah-tengah, Tuhan. Haleluya. Engkau mengutus kami, Tuhan. Haleluya. Menuai ladang-Mu yang telah menguning hari-hari. Di tengah kelimpahan firman-Mu, kami sungguh-sungguh hidup dalam firman-Mu, sehingga benar-benar Engkau mengutus kami, Engkau memakai kami, Tuhan, untuk bisa menolong jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan akan firman hari-hari. Sebabnya pakailah kami semua
kami hamba-Mu, suami istri, dan seluruh sidang jemaat-Mu, dan dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini, pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap oleh karena dosa. Kami menerangi dunia yang gelap ini dengan kabar mempelai, dengan Injil kemuliaan ini, firman pengajaran, kami beritakan, kami saksikan, kami sampaikan. Lebih banyak lagi kehidupan yang ditolong Tuhan, kehidupan yang dituai masuk di dalam Tuhan lumbung-Mu, dalam kesatuan tubuh-Mu yang semua. Pakailah kehidupan kami untuk daerah kami, untuk bangsa kami, terutama kami selalu berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, haleluya. Pulihkanlah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami Tuhan. Dengan adanya wabah ini begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di negara kami Tuhan, tolong kuatkan pemerintah kami Tuhan, beri hikmat bagi pemerintah kami. Bapak Presiden Tuhan, tolong wakil presiden Tuhan, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah di desa-desa Tuhan. Oh, semua jajaran pemerintahan Tuhan, baik di legislatif, yudikatif, eksekutif, Tuhan berkati semua. Kuatkan mereka, beri hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan selalu ya Tuhan, menjalankan roda pemerintahan di negara bangsa kami tercinta ini. Juga TNI, Polri, Tuhan tolong Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami ya Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa bagi Tuhan yang ada di garda terdepan hari ini Tuhan. Haleluya. Tim medis semua Tuhan, para dokter, suster, bidan, mantri, semua relawan medis, semua Tuhan tolong mereka. Kuatkan mereka semua Tuhan. Haleluya. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka yang terpapar COVID hari ini Tuhan, tolong. Kiranya semakin banyak yang disembuhkan, semakin banyak yang dipulihkan. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi bagi bangsa kami, bagi Indonesia tercinta ini. Sampai kami benar merasakan Tuhan, oh haleluya, pemulihan daripada Tuhan. Engkau melawat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. So, pakailah kami untuk berbuat bagi bangsa kami, menampilkan terang bagi bangsa kami, membawa Injil kemuliaan bagi Indonesia, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sampai satu waktu nanti bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, sampai terbentuknya tubuh yang sempurna, mempelai wanita-Mu ya kan. Oh, menyongsong Engkau akan datang sebagai Raja, mempelai pria surga. Di awan-awan yang permai, kami akan berbahagia selamanya bersama-sama. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkannya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja mempelai pria surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu semua, dimanapun umat pergi berada sepanjang hari ini, aktivitas kami semua Tuhan selalu lindungi, tutup bungkus demi kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang diusahakan kerjakan, Tuhan bukakan jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu semua, untuk berkat-Mu digunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik, baik kehidupan. Juga hamba berdoa juga bagi keluarga kami di tempat ini. Haleluya. Tuhan tolong juga, haleluya, keluarga kami, kakak kami di tempat ini bersama istri, anak-anak, Tuhan Engkau berkati Tuhan kehidupan mereka, Tuhan nikah rumah tangga mereka, buah-buah nikah mereka, anak Sifra, anak Sena, Tuhan berkati semua masa pertumbuhannya, bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan, anak yang dipakai Tuhan. Berkati keluarga ini, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, bukakan jalan selalu, bukakan pintu-pintu berkat. Terutama jadikan keluarga kami di tempat ini keluarga yang mengasihi Engkau, keluarga yang semakin sungguh-sungguh setia dalam pengembalaan, setia taat sampai garis akhir, sampai Engkau. Satukan kami Tuhan, bukan hanya kami satu dalam kekeluargaan secara jasmani, namun kami bisa satu dalam satu tubuh Kristus. Semua kami mencapai kesatuan tubuh-Mu yang sempurna, menjadi mempelai wanita-Mu yang akan menyongsong Engkau yang akan datang di awan-awan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali membawa kita semua, mengangkat kita di awan-awan yang permai pesta nikah anak domba, berbahagia juga masuk kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru, surga kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Kami sambut pagi ini berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.